Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang pertama akan kita bahas pada koneksi antar materi adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pembelajaran yang bermula dari usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan beberapa faktor penunjang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keunikan murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, gaya belajar murid. Yang keempat, kemampuan berliterasi dan juga pola pikir dari murid yang ada di dalam kelas kita. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari adanya proses pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Yang selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Terkait kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang selanjutnya berkenaan dengan minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya berkaitan dengan profil belajar murid. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor dalam profil belajar murid, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk dari murid. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selain itu juga dapat dilakukan dengan berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembahasan yang selanjutnya adalah strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Adapun diferensiasi tersebut yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama akan kita bahas secara detail yaitu diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang selanjutnya, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses menekankan pada kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensi yang selanjutnya adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, kita ditekankan
pada bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Hal ini disesuaikan dengan modul 1.1 sampai 1.4 dengan modul 2.1. Keterkaitan yang pertama yaitu modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini bersesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang kedua, modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan yang ketiga yaitu modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang keempat yaitu modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.